warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wahdana lil imani bidin Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk kuatnya iman seseorang dan kuatnya Islam dalam dirinya adalah adanya seseorang itu selalu menjaga hubungan baik kepada setiap manusia. Bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada makhluk lain pun berusaha untuk melakukan hubungan baik. Hadirin berbahagia, ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana setiap sahabat Nabi itu, siapapun mereka merasa paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka itu sahabat yang utama, senior atau junior sekalipun, mereka menganggap bahwa mereka adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa membedakan status. Begitulah hebatnya Rasulullah. Dia mampu menjaga hubungan baik. Dengan siapa? Dengan kita sesama umat Islam, terkhusus kepada karib kiramat yang hari ini Masya Allah betapa banyak hubungan-hubungan terputus. Bahkan di antara keluarga saja, kakak beradik, menantu dengan mertua terputus gitu. Padahal Nabi katakan la yuhillul muslim, tidak halal bagi orang muslim ahyujar akhafaqas salaim, bahwa tidak bertegur sapa melebihi 3 malam. Tidak halal. Kalau tidak halal berarti ya haram gitu. Nah, hadirin berbahagia, inilah yang perlu kita jaga. Bagaimana kita ini bisa menjaga hubungan baik dengan sesama kita ini. Bagaimana caranya? Di antaranya bahwa orang yang kuatnya imannya itu dia tidak ada sifat ananiyah. Sifat ananiyah ini sifat keegoan, sifat keakuan, merasa paling gitu. Merasa paling hebat dia, paling benar dia, paling gagah dia, paling betul dia. Semuanya paling gitu. Ini yang mesti kita hilangkan. Ini yang mesti kita hilangkan. Karena yang merasa yang paling itu adalah hak Allah Azza wa Jalla. Dari segi ilmu itu di atas langit ada langit. Islam ini bagaikan lautan yang tiada bertepi. Semakin dikeruk ilmu Islam ini, maka semakin dalam. Maka kita jangan merasa yang paling. Tapi bagaimana? Saling menghargai. Saling menghormati. Tengoklah kasus bagaimana ketika Zaid bin Sabit, siapa Zaid bin Sabit ini adalah orang yang membukukan Al-Quran. Orang yang pertama sekali membukukan Quran itu seorang ulama yang bernama Zaid bin Sabit. Satu ketika dia naik onta. Hadirin berbahagia, jumpa dengan Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Anak paman Nabi. Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Hadirin berbahagia, seorang ulama, yang satu lagi Ibnu Abbas ini adalah keturunan atau masih keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Zaid bin Sabit ini naik onta, Ibnu Abbas dia ambil talinya, dia iringi, dia ikuti gitu, dia tuntun. Maka Ibnu Abbas mengatakan, beginilah caranya
kita menghargai seorang ulama. Ya, beginilah caranya kita menghargai seorang ulama. Pada saat itu Zaid bin Sabit turun, kemudian disalami Ibnu Abbas ini. Ketika disalami, maka ya dia katakan, dia cium. Apa kata dia? Beginilah caranya kita menghargai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama orang mulia, tapi tidak merasa paling benar gitu. Tidak merasa paling hebat. Ya, andaikan kita hebat dengan ilmu kita untuk menyampaikan kebenaran sama orang pun, kita tidak boleh dengan kasar. Ya, tidak boleh kita dengan kasar, tapi dengan lemah lembut. Andaikan kita pada posisi yang benar, tapi dalam menyampaikan kebenaran itu pun tak boleh kita kasar. Tengoklah antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Diperintahkan untuk mendakwahi siapa? Mendakwahi Fir'aun. Siapa Fir'aun itu? Makhluk yang terlaknat, yang mengaku sebagai Tuhan. Siapa Nabi Musa? Kekasih Allah. Ya, kalamullah. Nabiullah. Nabi Harun, Nabiullah. Ini adalah kekasih Allah, Nabiullah. Dan ini Fir'aun adalah makhluk yang terlaknat, yang mengaku sebagai Tuhan. Tapi apa perintah Allah? Pergilah, dakwahi Musa, dakwahi Fir'aun, tapi tetap dengan bahasa yang lemah lembut. Ya, tapi tetap dengan bahasa yang lemah lembut, tidak kasar. Gitu. Tidak menjustis, tidak memvonis, tapi tetap mengajak. Karena Islam itu dia merangkul, bukan memukul. Ya. Dia mengajak, bukan mengejek. Inilah bentuk karakter kuatnya iman seseorang. Ya, bentuk karakter kuatnya iman. Semakin kuat Islamnya, semakin kuat imannya, maka orang lain semakin damai di dekatnya. Ya, semakin damai dekatnya. Semakin dia belajar agama, maka orang lain semakin senang dengannya. Hadirin berbahagia, ini yang nak mesti kita hilangkan, sifat anania. Yang kedua, apa yang nak mesti kita miliki ketika gambaran iman seseorang itu apa? Ya, adanya, kalau seandainya terjadi memang sesuatu pertikaian, mereka akan cepat saling memaafkan. Walyafu walyasfahu. Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Hadirin berbahagia, satu kisah juga. Adalah seorang bernama Muhammad. Siapa Muhammad ini? Anak Ali bin Abi Thalib. Hasan, siapa Hasan? Anak Ali bin Abi Thalib. Anak dari ayah yang sama, ibu yang berbeda. Ya, Hasan ibunya adalah Fatimah Az-Zahra. Muhammad ibunya adalah seorang keturunan Hanifah. Ya, maka dia bernama Muhammad Al-Hanafiyah. Ya, bukan keturunan daripada orang Quraisy gitu. Nah, hadirin berbahagia, ketika terjadi percecokan, apa yang dilakukan oleh Muhammad yang merupakan anak Ali bin Abi Thalib, saudara ayah daripada Hasan ini, dia kirim surat. Maka dia berkata, wahai saudaraku, engkau lebih baik daripada aku, dan ibumu lebih baik daripada ibuku. Aku pernah mendengar Nabi bersabda, orang mengucapkan salam yang pertama sekali adalah orang yang paling mulia. Wahai saudaraku, aku tak ingin dikatakan orang yang paling mulia dibandingkan kamu. Maka ucapkanlah salam kepadaku. Masya Allah, luar biasa. Keduanya orang-orang mulia. Sama-sama anak Ali bin Abi Thalib. Cuman ibunya yang berbeda. Tapi ketika terjadi yang namanya putus silaturahim itu, mereka cepat untuk menyambung. Bukan untuk memfitnah, bukan untuk mengejek, mengumbar kesalahan-kesalahan seseorang, jangan. Hari ini yang terjadi. Bahkan bukan hanya terjadi pada kita yang bukan sedarah, bahkan suami istri pun ketika sudah terjadi cekcok, yang keluar apa? Sumpah serapah, diceritakanlah keburukan-keburukan suami, bahkan si suami menceritakan keburukan-keburukan istri. Besoknya lo lihat. Habis itu lo lihat. Luar biasa. Maka ini yang tidak ada bagi orang yang imannya kuat itu. Selalu menceritakan kebaikan saudaranya. Gitu. Ya,
Dan ketika memang itu terjadi perpecahan segala macam, putus silaturahim, dia cepat untuk memaafkan. Ya, hadirin berbahagia. Wal ya'fu wal yasfahu. Ayat ini berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sering mungkin diceritakan bagaimana ketika Aisyah difitnah, dia difitnah selingkuh. Ya, ketika Allah menurunkan ayat membersihkan nama Aisyah, maka Abu Bakar bersumpah. Apa kata Abu Bakar? Saya tidak akan memberikan nafkah kepada Mistah. Siapa itu Mistah? Mistah ini adalah di antara karib kirabat Abu Bakar yang selama ini Abu Bakar memberi kehidupan, menyuplai kehidupannya, makanan dan segala macamnya. Tapi Mistah terlibat dalam mengisukan perselingkuhan Khadijah. Perselingkuhan Aisyah. Ketika Allah menurunkan ayat pembersihan nama Aisyah, pada saat itu Abu Bakar bersumpah, aku tidak akan memberikan lagi keperluan yang namanya untuk Mistah. Maka turunlah ayat, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Masya Allah, sekelas Abu Bakar kena tegur. Ya, dan sekelas Abu Bakar mau memaafkan. Ketika ayat ini turun, apa kata Abu Bakar? Demi Allah, saya akan lebihkan keperluannya 2 kali lipat. Kalau dawak talok dah? Awak kuat tak kira-kira? Nah, ini yang tidak ada dalam diri kita. Padahal kita siapa dibandingkan Abu Bakar? Sekelas Abu Bakar ditegur oleh Allah, tapi sekelas Abu Bakar mau memaafkan kesalahan yang sangat berat dilakukan oleh karib kirabatnya. Sayang hari ini, betapa banyak orang dendam di bawah mati. Bahkan sesama saudara tidak bertegur sapa. Ya, sesama tetangga tidak bertegur sapa. Yang susah siapa? Yang susah yang saling tidak memaafkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gambaran iman, gambaran Islam bukan hanya sebatas sholat, tidak. Bukan hanya sebatas banyaknya ruku dan sujud seseorang, tapi bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.